Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan dari saham TMPO atau Tempo Intimedia Tbk dan entitas anaknya. Kita lihat apa yang bisa kita temukan di laporan keuangan kuartal ketiganya. Di sini ada direktur utamanya yaitu Arif Zulkifli dan direktur keuangannya yaitu Sebastian Kina Atmaja. Dan kita lihat alamat kantor mereka di Gedung Templin, Jalan Palmera Barat, Jakarta. Nah, ada gak yang pernah ke sana Gedung Templin? Nah, itu untuk majalah Tempo ya. Kita lihat dulu aset lancarnya. Yang kasnya itu sedikit menurun ya. Dari tahun lalu itu kurang lebih 7 miliaran, sekarang menjadi 4 miliaran. Piutang usaha pihak berelasi. Nah, ini hampir sama 2 miliaran. Pihak ketiga, wah ini meningkat cukup banyak dari 72 miliaran menjadi 104 miliaran. Persediaan berkurang sedikit, kalau totalnya itu 203 miliaran dari 176 miliaran. Di sini ada investasi pada entitas asosiasi kurang lebih 5 miliaran, hampir sama. Aset tetap berkurang sedikit, berkurang 3 miliaran menjadi 67 miliaran. Total asetnya itu 403 miliaran. Jadi sedikit meningkat dari 380 miliaran di tahun lalu. Kita lihat liabilitasnya, utang bank jangka pendek. Nah, jadi mereka ada utang bank untuk jangka pendek itu meningkat ya, artinya di bawah 1 tahun kalau lebih 42 miliaran dari 36 miliaran. Untuk yang totalnya, hutang totalnya itu 142 miliaran dari 118 miliaran, itu yang jangka pendek. Nih di sini ada jangka panjang juga, utang bank jangka panjang juga ada. Yang jangka panjang berkurang sedikit, berkurang 2 miliaran dari 29 miliaran menjadi 27 miliaran. Total hutangnya yaitu untuk total semuanya menjadi 212 miliaran dari 189 miliaran. Jadi cuma meningkat. Untuk yang ekuitasnya sendiri meningkat hanya sedikit menjadi 191 miliaran. Jadi sekarang hutangnya menjadi sangat banyak, artinya lebih banyak daripada hartanya sendiri. Mungkin pengaruh dari hutang bank jangka pendek tadi ya. Kemudian pendapatan usaha sedikit berkurang. Tahun lalu mereka berhasil mencatatkan 151 miliaran. Sekarang menjadi hanya 144 miliaran. Tapi beban pokoknya berkurang, laba brutonya bertambah nih menjadi 55 miliaran dari 53 miliaran tahun lalu. Bahkan untuk laba usahanya, untuk totalnya itu menjadi 6,8 miliaran dari 4,8 miliaran tahun lalu. Tadi ini beban pemasaran bahkan meningkat ya. Beban umum meningkat juga. Pendapatannya, ternyata mereka dapat dari pendapatan lainnya menjadi 6 miliaran, pada tahun lalu cuma dapat 800 juta. Mereka dapat nih pendapatan keuangan mereka agak berkurang ya, dari 60-an juta menjadi 40 juta. Pokoknya laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu 789 juta dari 831 miliaran minus. Artinya tahun lalu untuk yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu masih minus 800-an juta. Sekarang menjadi untung 700-an juta. Jadi sudah agak bagus. Cuman kenapa ya liabilitasnya bisa bertambah? Kita lihat nanti. Penerimaan dari pelanggan. Nah, mereka ada berkurang, kemarin 158 miliaran, sekarang menjadi 150 miliaran. Penjualan barang sisa, kemarin 1 miliaran menjadi 600-an juta sekarang. Pembayaran kas kepada karyawan. Nah, ini sedikit meningkat nih. Kita lihat sebenarnya kepada karyawan dan pemasok ini lebih baik mana ya. Pembayaran bunga 5 miliaran. Pendapatan lainnya 107 juta dari hanya 12 juta kemarin. Tapi kalau mau dibilang kas dari operasional mereka negatif, masih negatif, bahkan bertambah negatif 18 miliaran. Mungkin lebih karena pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok yang cukup banyak, sekitar 167 miliaran. Di sini mereka tahun ini ada dapat penerimaan dividen untuk kuartal ini, lebih 351 juta. Hasil penjualan saham anak usaha, ini ada 5 miliaran. Pada tahun lalu gak ada dividen, gak ada anak usaha.
Perolehan aset tetap mereka dah keluar dapat 234 juta, pada kemarin 1 miliaran. Penerima hutang bank jangka pendek, nah ini agak kecil ya. Kas bersih dari aktivitas pendanaan 10 miliaran. Ini mereka ada pinjam dari pihak berelasi juga 6 miliaran. Di sini ada disebutkan direktur dan komisarisnya. Kita lihat kayak ini ada satu yang berubah, yaitu komisarisnya dari Kristianto Indrawan, tampaknya resign ya mungkin ya. Sekarang dulu Yohanes, sekarang menjadi Kristianto Indrawan. Sebenarnya Yohanes ini resign ya. Kalau dilihat komite audit, nah ini juga sebagai salah satu komite audit Kristianto Indrawan. Direktur utama Arif Zakifri. Arif Zakifri, ada komisaris dan lain-lain. Ini sejak tanggal 25, gaji dan kompensasi lainnya kepada komisaris dan direksi entitas pada 30 September 2023. Wah, kemarin mereka ada dapat kompensasi 3,7 miliar hanya untuk komisaris dan direksi, tapi sekarang mereka menjadi 4 miliaran, 4,3 miliaran. Nah, angkanya cukup besar ya untuk direksinya. Jumlah rata-rata karyawan entitas 13.021 karyawan tidak diaudit. Cukup besar ya yang untuk direksi dan komisarisnya. Ini ada entitas anaknya, kita lihat ada yang berkurang atau bertambah. PT Tempin, ini kepemilikan langsung 99%, jasa percetakan. TT Tempo Inti Media Harapan, jasa percetakan juga 99%. Entitas anak dan tidak secara tidak langsung PT Tempo Inti, PT Tempo Graha, PT Top dan lain-lain hampir sama. Tapi nggak ada yang berubah ini ya. Ini struktur grup. Ini hampir sama ya kepemilikan sahamnya semua. Kita lihat yang ini, skip ya. Nah, ini udah sampai kasnya. Kasnya itu tahun lalu kurang lebih 11 jutaan, sekarang menjadi 10 jutaan untuk kasih tangan ya. Tapi kalau yang di bank ada untuk yang Bank Mandiri, mereka paling banyak taruh di Bank Mandiri. 3,3 miliaran, dari tahun lalu hanya sebesar 2,8 miliaran. Bank Sentral Asia sedikit berkurang, banyak yang berkurang dari 1,6 miliar menjadi 300 miliar. Mereka ada taruh di Bank OCBC, BRI, Permata juga berkurang ya. DKI Permata Syariah, Sulselbar. Sulselbar itu Bank Sulselbar itu apa? Sulawesi ya. Kemudian ini untuk yang rupiah ada saldo pindahan. Nah, ini saldo pindahan kurang lebih 3,9 miliaran dari 6,8 miliaran. Kemudian Bank BPD Jawa Timur, Lampung, Danamon, BJB, Bank Mayapada. Bank Mayapada sama tabungan negara itu kemarin ada, sekarang sudah gak ada ya. Tapi memang sedikit juga kemarin. Di sini ada dolar juga, dolar atau di Bank Mandiri 299.825. Ini piutang usahanya. Jadi kalau kita lihat piutang usaha yang paling banyak itu dari jasa iklan. Wah, jasa iklan ada 92 miliaran piutangnya. Padahal kemarin hanya 58 miliar, meningkat cukup pesat. Barang cetakan sedikit berkurang, sirkulasi hampir sama, penjualan kertas sedikit berkurang, bagus. Jasa penggaraan acara biasa saja, hampir sama. Jadi kemarin piutangnya itu 75 miliaran, sekarang menjadi 107 miliaran. Kita lihat bahkan yang lebih dari 91 hari piutangnya yang jatuh tempo, masih banyak yang belum dibayar. Kurang lebih 103 miliaran yang piutang yang belum dibayarkan oleh orang yang hutang ya.
kurang lebih 103 miliaran, pada tahun lalu cuma 79 miliaran. Artinya ini bisa menyebabkan cash flow-nya lebih macet nih. Berdasarkan umur piutang lanjutan, ada satu pindahan juga. Nah, ini pihak ketiga, berdasarkan pihak ketiga. Wah, ternyata ini yang piutangnya ini ada yang baru nih. PT Pustaka Mulia Sejahtera kemarin nggak ada. Itu paling banyak, kurang lebih 5 miliaran. PT Mitra Travel masih ada hutang ke Tempo 1 miliaran. Kita lihat Indomarko masih ada hutang. PT Telkom Indonesia masih ada hutang hampir sama dengan tahun lalu, kurang lebih 1,3 miliaran. PT Junalindo Aksa Grafika, nah ini yang baru nih, kurang lebih 1,1 miliaran hutang kepada Tempo. PT Temprima Grafika sudah berkurang sedikit. Densu lain-lain di bawah 1 miliar atau di bawah 1 miliar ada 110 miliaran. Meningkat dari tahun lalu kurang lebih 81 miliaran. Nah, ini memang cukup banyak. Pihak berelasi Tempo ya hampir sama. Kalau yang pihak berelasi ada PT Tempo Kreasi Bersama, ada PT Swambada. Kita lihat pada tanggal 30 September dan 31 piutang usaha digunakan sebagai jaminan. Nah, jadi karena banyak orang yang hutang, jadi hutang dari mereka itu jadikan sebagai jaminan untuk pinjaman ke Bank BRI sebesar 12 miliaran. Nah, ini piutang lainnya. Oh, ini ada Bank Mandiri sebesar 35 miliaran juga. Piutang lainnya ada Patron. Nah, Patron ini belum bayar nih. Belum bayar 4 miliaran, 4,9 miliaran. Tahun lalu hampir sama. Ini ada PT 18 Indonesia 2 miliaran belum bayar. Kita lihat apakah itu sebenarnya anak usaha atau enggak ya. Kalau anak usaha yang hutang kepada PT Tempo itu kan berarti untuk sendiri-sendiri gitu. PT Temprin bahan baku masih berkurang dari 9 miliaran menjadi 6 miliaran. Bahan pembantu 3,4 miliaran. Bahan dalam proses berkurang sedikit menjadi 310 juta. Nah, kita lihat PT Dunia India Kreatif 5,9 miliaran. Nah, hasil lainnya uang muka. Untuk operasional mereka ada 19 miliaran dari 18 miliaran, sedikit meningkat dari tahun lalu. Investasi hampir sama, 10,8 miliaran, meningkat sedikit. Investasi pada entitas asosiasi. Nah, mereka ada investasi ke PT Tempo Kreasi Animasi 1,6 miliaran, kemarin tahun lalu gak ada. PT Lomba Pola Pikir sedikit menurun. PT Koran Tempo hampir sama. Kemudian ada PT Tempring Global Logistik, kemarin ada 1 miliar, sekarang enggak. Jadi jumlahnya itu hampir sama ya, kurang lebih 5,6 miliaran. Paling berkurang 60-an juta. Selisihnya itu paling 60-an juta. Di sini ada Koran Tempo Makassar, PT Orbiting Kebanggaan Indonesia, PT Tempo Kreasi Bersama, PT Tempring Global Logistik, ada PT Tempo Kreasi Animasi. Jadi mungkin yang dari yang Global Logistik itu ke animasi ya mungkin. Aset tetap kita lihat dulu di sini. Kayaknya nggak ada penambahan tanah dan lain-lain. Mesin rata-rata mereka ada tambah kurang lebih 84 juta. Peralatan kantor kurang lebih 344 juta. Nah, kalau yang ini dengan 2022 yang tahun lalu. Ini ada asuransi, mereka ada sebutkan ke aset mana. Properti investasi. Akun ini merupakan gedung yang dimiliki entitas anak kepada grup maupun pihak ketiga. Pada 30 September 2023, bangunan gedung tersebut seluas 6.461 meter persegi dan yang masing-masing 88 miliaran dan 89 miliaran. Penghasilan sewanya aja udah 892 jutaan dari 544 jutaan. Ini pihak ketiganya. Ini hutangnya ini ya. Pihak ketiga 7 miliaran dari 5 miliaran PT Sinagrafindo. Ini ada yang baru, ada PT Pustaka Mulia Sejahtera, PT Sona Kirana Indonesia. Totalnya itu total utang
mereka 24 miliaran. Jadi piutangnya itu masih lebih banyak daripada hutangnya. Tapi kalau piutangnya itu macetnya sama saja. Kita lihat yang lebih dari 91 hari. Wah, ternyata walaupun piutangnya macet, ternyata utangnya juga jadi macet. Mungkin karena pengaruh dari piutangnya ya. Mereka ada hutang 15 miliaran yang lebih dari 91 hari udah jatuh tempo belum dibayarkan. Meningkat dari tahun lalu 7 miliaran. Wah, ini agak was-was nih. Entah kepada entitas usaha, entah kepada anak usaha sendiri atau lain-lain, gimana agak kurang tahu. Ada hutang juga dalam bentuk dolar Amerika kurang lebih 1,2 juta. Dari tahun lalu sebesar 4,2 juta. Utang lain-lain kepada pihak ketiga ada PT Media Development Indonesia hampir sama, PT Media Lintas hampir sama ya. Biaya yang masih harus dibayar ada operasional 10 miliaran. Dari 9 miliaran sedikit meningkat, gaji dan upah sedikit meningkat ya, menjadi 3,2 miliaran tadi. Utang bank jangka panjang banyak nih yang kepada Bank Maya pada sedikit meningkat banyak, jadi 5,6 miliaran pada tahun lalu hanya 2,8 miliaran. Ada kalau Bank Mandiri melihat anak usaha 25 miliar hampir sama. Utang bank jangka panjang sedikit menurun nih. Ini sedikit menurun dari tahun lalu 29 miliaran menjadi 27 miliaran saja. Tapi yang masih penasaran itu yang piutangnya. Kita lihat apakah bisa ditemukan yang piutang yang lainnya itu sebenarnya kepada siapa? Mengapa jumlahnya bisa meningkat sangat banyak? Ini tanah dan bangunan PT Templin dengan SHGB, surat hak guna bangunan. Persyaratan dan financial component. Jadi di sini di laporan keuangan ada dijelaskan semua ya. Ini yang pajak kita skip aja. Modal saham tambahan. Mereka dapat modal saham tambahan di PT Gravity Pearls, Yayasan Tempo, PT Jasa Raya Utama. Ini pemiliknya ini ya, dari Tempo ya. Yang untuk yang pribadi itu Bank Harimurti itu paling banyak itu pun cuma 0,26%. Paling banyak kepemilikannya dimiliki oleh PT Gravity Pearls 24%, Yayasan Tempo 17%-an. Kepentingan non pengendali sedikit saja. Laba per saham. Ini pendapatan usaha mereka. Berarti mereka mendapatkan lebih banyak pendapatan dari majalah dan iklan majalah. Ada yang pernah tahu majalah Tempo itu yang gimana? Ya biasa kalau ke Gramedia atau di mana itu bisa lihat ya. Bank cetakan ini berkurang nih, dari 38 miliaran dari 53 miliaran. Jasa penyelenggara acara meningkat menjadi 7 miliaran dari tahun lalu 2 miliaran. Koran juga meningkat nih kayaknya. Beban pokok penjualan gaji meningkat dari 15 miliaran menjadi 16 miliaran. Perjalanan transportasi 6,7 miliaran meningkat dari 6,1 miliaran. Beban pokoknya meningkat nih kalau dibilang menurun dari totalnya ya. Beban pokok barang cetakan 44 miliaran menjadi 41 miliaran. Jadi mereka ada sebutkan beban pokok dari segmen-segmen yang mereka miliki. Sifat dan hubungan transaksi dan pihak berelasi dengan entitas asosiasi. Ini ternyata ada nih piutang lain-lainnya kepada PT Koran Tempo Makassar, PT Media Televisi, PT Media Bintang, semua entitas asosiasi. Berarti mereka piutangnya itu semua kepada entitas asosiasi. Berarti kepada sendiri-sendiri juga nih ya. Piutang lainnya kepada pemegang saham sebagai pemegang saham dari Yayasan Karyawan Tempo. Ternyata bukan kepada siapa-siapa, ternyata kepada sendiri-sendiri juga. Ini yang harus dikhawatirkan. Berarti ini mungkin seperti anak usahanya mengalami operasionalnya itu butuh uang atau pendapatan mereka lebih ke rugi ya, makanya mereka terpaksa meminjam uang, tapi ternyata karena mereka belum bisa membayarkan. Ini yang harus diwaspadai ya kalau gitu ya.
Utang lain-lain PT Roma Pola Pikir ada hutang 9 miliaran dari 7 miliaran. Kayak anak usaha juga emang ya, atau enggak? Nah, ini piutang usaha udah dijelaskan semua. Ini hutang jangka pendek pada komunitas hutan kayu. Wah. Ini ada, nah ini cuman apa aja ya, dari segmen mana yang paling banyak. Ini yang tahun lalu. Tapi memang kalau mau dibilang ya, kayak segmen yang paling banyak itu tetap dari penerbitan. Karena yang tahun ini pun penerbitan, tahun lalu pun penerbitan. Paling kalau tidak salah cuma 2 segmen aja sebenarnya yang menghasilkan di sini. Bahkan penyelenggara acara saya pun negatif kalau dilihat dari apanya. Nah, ini di sini dijelaskan semua, bisa lihat sendiri. Ini grup mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian dan perubahan. Ini resiko kredit. Ini jadi ini sisanya ulang-ulang semua. Nah, sudah habis. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.